Tuhan berikan kepada kita kekuatan, nafas kehidupan, sehingga kita bisa menikmati ya hari yang cerah, ya udara yang segar, dan bisa kita beraktivitas. Bahkan khususnya di kesempatan ini kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, ya kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus. Dan kita juga saudara, kita boleh ya beribadah untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudari kita. Dapat juga kita juga memuji dan menyembah kehadiran Tuhan. Ini semua adalah oleh karena kasih dan anugerahnya bagi kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan, yaitu tentang tema hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Terkadang saudara banyak yang tidak memahami dan tidak mengerti apa yang dimaksud hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan kebaikan dan hidup benar itu tentu tidak sama. Memang saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa melakukan yang baik itu sudah benar. Ya, saya katakan melakukan yang baik itu bagus, indah, tetapi belum tentu benar. Tetapi yang benar itu pasti melakukan yang baik. Ya, ingat saudara, saya ulangi, melakukan yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang benar itu, orang benar, hidup benar itu melakukan yang baik, itulah yang benar. Bagaimana saudara saya menerangkannya kepada kita, yaitu bahwa banyak orang-orang ya, yang bisa membagi-bagi sembako belum tentu karena benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Banyak orang yang bisa bersosialisasi belum tentu karena dia hidup benar. Tetapi orang yang hidup benar itu sudah pasti saudara melakukan segala yang baik. Mengerti saudara apa yang saya maksud? Ya. Ada yang melakukan kebaikan karena satu tujuan, kepentingan politik misalnya, ya. Membagi-bagikan amplop misalnya. Menurut pandangan manusia itu wah udah baik, orangnya dermawan, kan begitu ya? Menyumbang rumah-rumah ibadah, pembangunan. Kalau kita berpikir secara pintas, ya, wah itu kan sudah baik. Banyak yang memahami dan mengerti perbuatan seperti itu adalah sudah benar. Tetapi di hadapan Allah belum tentu. Jadi jangan dipisahkan. Benar dulu, baru berbuat baik. Itu yang paling disukai oleh Tuhan. Karena kalau kita benar melakukan yang baik, wah, udah sempurna. Haleluya. Tetapi kalau kita melakukan yang baik saja, tetapi kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu hanya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Ya. Wah, anak itu baik, abang itu baik, kakak itu baik, ibu itu baik, kan begitu ya? Tetapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 bahwa kebaikan manusia, kesalehan manusia terkadang seperti kain kotor. Ya. Seperti kain kotor, tolong dibaca. Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Iya. Sampai di situ aja. Kesalehan sama dengan kebaikan, ya. Amal. Nah, itu kadang seperti kain kotor. Kita hari ini ya menganggap apa yang kita lakukan sudah bagus, besok sudah berubah lagi. Hanya seperti kain kotor lah saudara. Hari ini dicuci, besok sudah kotor lagi.
Tetapi kalau orang benar dalam segala suasana, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, tetap benar. Susah senang tidak goyah. Karena dia tetap berpaut, melekat kepada Tuhan. Itulah orang benar. Dan itu yang baik, terbaik, sangat baik dalam pemandangan Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana melakukan kebaikan itu menurut Tuhan, saudara? Di pemandangan Tuhan, hidup yang baik itu bagaimana? Hidup orang baik itu bagaimana? Kita, saudaraku yang kasih, membaca Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak mencela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Iya. Bagaimana menjadi orang benar di hadapan Tuhan? Di hadapan Allah? Yaitu bergaul dengan. Ada orang yang melakukan hal yang baiklah menurut pandangan manusia. Belum tentu dia bergaul dengan Allah. Belum tentu dia bisa berdoa. Belum tentu dia tahu puji-pujian, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kan begitu ya saudara? Nah, kan banyak kita lihat seperti itu kan. Tetapi orang benar itu dalam pemandangan Allah adalah orang yang bergaul dengan sama seperti Nuh. Nah, terus baca saudara Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku. Di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat pertama tadi dikatakan bahwa Nuh, engkau bawa keluargamu masuk di dalam bahtera. Engkau yang kupilih karena engkau benar di hadapan. Kebenaran Nuh di sini di mana? Karena dia mau, suka menuruti apa yang diperintahkan. Jadi saudara kasih, berbuat baik saja tidak cukup. Artinya berbuat baik saja tidak cukup. Walaupun itu dalam pandangan manusia itu sudah benar. Tetapi yang lebih benar menurut pandangan Tuhan, yaitu menuruti apa yang diperintahkan Allah. Mau bergaul kepada Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ngerti saudara? Saya memang saudara yang kasih tidak begitu pandai untuk berkata-kata membuat jemaat tertawa. Mungkin dulu saudaraku sekitar di atas tahun 90-an sampai di tahun 2010 ketika kalau saya berkhotbah suka membuat jemaat tertawa. Tetapi saat ini saudaraku yang kasih lebih condong atau lebih fokus untuk menegakkan pengajaran. Saya lebih suka untuk menekankan pengajaran firman Tuhan, supaya jemaat itu bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Dan ini salah satunya saudara yang kasih, arti daripada hidup yang benar di hadapan Tuhan.
yaitu mau bergaul kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukan yang baik. Kalau sudah benar kita di hadapan Tuhan, pasti kita melakukan yang baik. Tetapi kalau kita hanya melakukan yang baik kepada sesama kita saja, itu tidak cukup. Harus kita benar. Amin. Baca lagi saudaraku yang kasih, 2 Tawarik pasal 14 1 sampai 4. 2 Tawarik pasal 14 ayat 1 sampai 4. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Haleluya. Asa di sini ya, sebagai raja yang baru dilantik, apa yang dilakukan? Bukan hanya yang baik, tetapi Allah melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Apa yang baik dan benar yang dilakukan Asa di sini? Merobohkan tiang-tiang berhala, merobohkan segala, yang menghancurkan segala tempat-tempat penyembahan kepada berhala-berhala, dan menghancurkan seluruh rakyat untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi bukan hanya sekedar ya melakukan yang baik, tetapi juga yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak ingin ada lagi kesempatan kepada rakyatnya untuk melakukan penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Kuil-kuil dewa-dewa semua dirobohkannya. Adakah dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih, ya, andalan-andalan yang diwariskan oleh nenek moyang? Hancurkan itu semua, tinggalkan itu semua, kuburkan itu semua, supaya kita bisa mengalami keamanan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketenangan dalam kehidupan kita itu adalah merupakan jembatan iblis untuk masuk, dan kita harus putuskan jembatan itu supaya dia tidak bisa masuk dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Terkadang saudaraku yang kasih, ada hal-hal yang kita pelajari dari dunia ini, ajiman-ajiman yang kita miliki. Misalnya saudara, hancurkan semuanya itu ya. Semua benda-benda yang dianggap dunia ini ya berkhasiat untuk menolong, hancurkan semuanya itu ya. Ada yang mengatakan, wah ini cocok untuk menjaga rumah supaya tidak dekat setan. Hancurkan, bakar semuanya itu. Itulah yang Raja Asa perintahkan kepada rakyatnya. Semua dilestarikan ya, untuk menjadi asri kota kerajaannya yang dipimpinnya, dan dianjurkannya, diperintahkannya kepada seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan keamanan di zaman pemerintahan ya, Raja Asa selama 41 tahun, 39 tahun ya. Lalu menjelang akhir hidupnya selama 2 tahun, karena kakinya saudara bengkak ya, maka dia juga meninggal, dan meninggal secara terhormat, meninggal secara terpuji. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, Ulangan pasal 6 ayat 25. Ulangan pasal 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nah, kita menjadi benar kalau kita
menuruti dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan Allah kita. Haleluya. Mau saudaraku ya menuruti apa yang difirmankan Tuhan, maka dengan itu kita digolongkan sebagai orang benar. Bukan hanya sekedar melakukan amal, melakukan kebaikan, bagi-bagi sembako, ya, bersosialisasi. Itu memang baik. Saya katakan itu indah, saya katakan itu bagus. Tapi hanya menurut pandangan dunia. Tetapi yang terbaik lagi adalah kalau kita benar di hadapan Allah, menuruti firman-Nya. Saya tambahkan saudaraku Yohanes pasal 5 ayat 24, tolong dibaca. Yohanes pasal 5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, siapa yang mau mendengarkan, siapa yang melakukan firman Tuhan, ya dia pindah dari maut ke dalam hidup. Percaya kepada Tuhan, itulah orang benar. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan? Ya bergaul dengan Tuhan, menuruti firman Tuhan, setia mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Haleluya. Nah, apa untungnya? Ini yang kedua. Apa yang menguntungkan kehidupan orang benar? Baca, ya, saudara yang kasih Amsal 10 28 sampai 32. Amsal pasal 10 ayat 28 sampai 32. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Iya, coba ulangi ayat yang ke-28 tadi. Ayat 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Nah, ada lawan orang benar di sini. Siapa? Orang fasik. Ya. Harapan orang benar menjadi sukacita. Harapan orang fasik menjadi sia-sia. Inilah harapan dunia. Kalau saya melakukan ini, kalau saya melakukan itu, wah, sudah tepat. Belum tentu direstui Tuhan. Belum tentu saudaraku yang kasih diizinkan Tuhan. Ya. Tetapi kalau harapan orang benar, karena dia melakukan yang baik itu karena takut akan Tuhan, dia melakukan yang baik pasti. Ya, harapannya mendatangkan suka. Haleluya. Ayat seterusnya, ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, dan kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. jalan Tuhan perlindungan bagi orang yang tulus, bagi orang yang benar. Nah, dan terus ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Sama seperti yang kita katakan tadi saudaraku, bahwa dalam segala suasana apapun dia tetap bertahan. Ya. Tapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Nah, orang fasik ada saja saudaraku yang kasih. Ya, jalan-jalannya tidak bisa bertahan. Apalagi berkumpul bersama-sama dengan orang benar, yang gelisah. Kan banyak orang-orang fasik saudaraku yang kasih. Kalau dia belum dibebaskan, kalau dia belum didoakan, kalau belum ya saudaraku yang kasih menerima ya pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, belum mempelajari kebenaran firman Tuhan, wah, gelisah. Ya, ingin mau pulang saja, ingin mau keluar saja dari perhimpunan orang-orang benar. Tapi kalau dia saudaraku yang kasih
sudah mau merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti yang firman Tuhan yang diajarkan minggu yang lalu, saudara, bahwa maka yang minggu-minggu yang lalu, maka dia akan mengalami sesuatu perubahan hidup dan katakan menjadi orang benar. Dan karena dia menjadi orang benar, apapun harapan-harapannya mendatangkan sukacita, mendatangkan sukacita, mendatangkan sukacita bagi keluarganya, ya, anak cucunya. Amin, saudaraku. Ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Apa yang dia katakan, ya, membangun. Apa yang dia katakan, menghibur. Apa yang dia katakan, memberi solusi. Apa yang dia katakan, saudaraku, menyegarkan kita. Tetapi mulut orang fasik, saudaraku yang kasih, wah, diselasin ban. Kan begitu ya. Luar biasa, saudara. Bibir 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, iya. tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Nah, yang pandai mengarang-arang tipu muslihat kan begitu ya. Mengarang-arang yang cerita yang tidak ada, diada-adakannya hanya untuk yang menggunjingkan yang lain, hanya untuk melemahkan yang lain, hanya untuk menyudutkan yang lain. Kan begitu. Kalau kata-kata orang benar itu, saudara yang kasih, apa tadi katanya? Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Ya, dia mengutarakan hal-hal yang menyenangkan, ya, menyemangatkan, ya, menyemangatkan. Kalau sudah mulai mengikut Tuhan, dia berikan semangat supaya terus, ya, maju. Nah, kalau orang fasik itu, saudaraku, mengarang cerita supaya yang kuat menjadi lemah, yang maju menjadi mundur, yang sudah beribadah supaya murtad. Nah, inilah perbedaannya, saudara. Bahkan sering sekali, ya, apa yang diucapkannya tidak menyenangkan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini agar kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Ini yang pertama. Bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Dapat saudara ingat? Bergaul dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menuruti ajaran dan perintah Tuhan, tetap setia, ya, beribadah kepada Tuhan. Dengan itu, saudaraku, kita mendapat pertolongannya. Tuhan berikan keamanan. Nah, apa keuntungan kita, saudaraku yang kasih? Ya. Harapan orang benar mendatangkan sukacita. Ketika dia menjalani hidupnya, ya, dia menemukan terang seperti, ya, fajar. Dan apa katanya tadi di ayat yang 28? Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Ya, 20. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. 30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tapi orang fasik tidak akan berdiam di negeri. 30. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. 32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Iya. Itulah, saudara kasih. Coba baca lagi Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, Ya. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, ini, saudara. Amsal 4 ayat 18, ya. Jalan orang benar itu seperti cahaya Pak, sampai seperti rembang tengah hari, memancar, ya, sinar terang, sehingga ketika dia berjalan tidak menemukan kegelap. Tetapi orang fasik, bagaimana, saudaraku?
Jalannya Jalan fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersesat. mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu kenapa mereka bisa ya, terantuk, terjatuh ya, dan mengalami berbagai hal ya, yang menyulitkan. Kenapa? Mereka tidak mengerti karena mereka tidak belajar kepada Tuhan. Mereka tidak punya harapan kepada Tuhan. Nah, jadi orang-orang benar itu, saudara yang kasih, memiliki harapan di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka sesuatu terang dalam jalan kehidupan mereka, sehingga mereka mengerti, oh ini jalan yang harus kujalani, oh ini jalan yang harus kulalui, oh ini jalan yang harus kutempuh, oh ini jalan yang mendatangkan kebaikan. Tidak perlu menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, sehingga apa yang akan saya tuju mendatangkan keuntungan. Kan begitu, saudara. Nah ini, jadi saya percaya bahwa dengan yang hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita semakin mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan, hari lepas hari, waktu lepas waktu, ya, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Ya, hari-hari hidup kita, saudaraku, semoga terus ada dalam keadaan damai sejahtera, diberkati oleh Tuhan, dan mengalami ya sesuatu kemenangan. Amin. Amin. Inilah saudara renungan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini.